Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi bertemu dengan saya, masih tentang psikologi agama. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait konversi agama. Sebelum kita memasuki ke dalam materi, lebih mendalami materi, apa sih konversi itu? Setelah kita ketahui bahwasanya konversi itu adalah meningkatkan satu sistem ke dalam sistem yang lain, tapi ke yang lebih baik. Jadi konversi agama, materi kali ini konversi agama. Konversi agama itu kita meningkatkan satu agama ke agama yang lain, yang lebih baik. Seperti pada contohnya kita agama Islam. Dalam konversi ini, kita itu harus meningkatkan keagamaan kita. Kita itu harus meningkatkan keislaman kita, dan kita harus meningkatkan keimanan kita. Mari kita masuk ke dalam materi. Konsep konversi agama yang pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya, dahulu itu seseorang menganut agama Kristen, tapi sekarang dia pindah atau masuk ke agama Islam, ataupun sebaliknya. Seseorang yang menganut agama Islam atau pindah ke dalam agama Kristen. Adapun yang kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengalaman seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya, tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Kemudian ada karakteristik konversi agama. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Yang kedua, terjadinya perubahan atau pandangan atau faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badania, kejiwaan, dan lingkungannya, atau disebabkan petunjuk ilahi yang biasa kita kenal dengan hidayah. Selanjutnya ada bentuk konversi agama. Yang pertama itu ada tipe volisional atau perubahan bertahap. Di sini konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. Untuk merubah sistem kepercayaan, seseorang agak sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Kemudian yang kedua, tipe self-surrender atau perubahan yang drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba
Biasanya, perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender ini tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Kemudian ada faktor pendorong terjadinya konversi agama. Apa saja faktornya? Di sini kita lihat dari faktor intern. Yang pertama yaitu faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-raguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam, seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapa. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Kemudian faktor yang kedua dari intern yaitu faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin. Misalnya, pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Faktor-faktor ini pula terjadi konversi agama pada setiap individu. Kemudian yang ketiga dari faktor intern yaitu konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Seperti halnya mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau di PHK, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga atau diusir oleh keluarganya. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor ekstern. Nah, di sini dari faktor ekstern ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada faktor kekeluargaan. Biasanya hal ini disebabkan oleh keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat, dan lain sebagainya. Penyalurannya dengan cara seperti halnya minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang bawa mereka kepada konversi agama. Adapun yang kedua yaitu lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri dan tidak ada teman atau kenalan, sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya, apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan status dan peranan. Seperti halnya terjadi pada perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkannya dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu yang bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Selanjutnya, ada percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran agama antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-raguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini. Dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka melakukan konversi agama. Kemudian yang ketiga yaitu faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya. Dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Nah, di sini ada proses terjadinya konversi agama. Yang pertama, masa tenang pertama.
Masa tenang sebelum mengalami konversi dinamakan segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan sikap dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya, dikarenakan ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Yang ketiga, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu peristiwa konversi agama. Pada masa ini, individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Yang keempat, masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Kemudian yang kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Kemudian adapun dampak positif dari konversi agama terhadap sikap keagamaan itu ada 4. Yang pertama, berubahnya pandangan hidup. Yang kedua, bersikap ekstrovert dan optimis dalam hidup. Yang ketiga, menyenangi teologi liberal dan dalam agama. Yang keempat, kesadaran diri. Nah, jadi itulah beberapa teori-teori tentang konversi agama yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan amanah ini, dalam menjalankan perintah Allah, kita dapat meningkatkan keimanan dan keislaman kita, dan dapat membawa kita lebih ke jalan yang benar dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.